Oke, pertemuan 3 tentang distribusi frekuensi. Kemarin itu sudah saya jelaskan distribusi frekuensi adalah salah satu bentuk tabel yang digunakan untuk menyimpan data atau menampilkan data gitu ya. Nah, pada distribusi frekuensi eh, apa informasi yang bisa kita baca itu tergantung dari cara kita memindahkan data mentah ke distribusi frekuensinya, gitu ya. Contoh, di sini mungkin sudah sering kalian buat dalam bentuk Excel. Biasanya dibuat dalam bentuk Excel kalau datanya banyak. Yang pertama adalah jenis distribusi dalam bentuk numerik, yaitu pembagian kelas-kelasnya dinyatakan dalam bentuk angka. Jadi contohnya umur, tahun, kemudian ada berapa orang. Sini range 20 sampai 29 ada 12, 30 sampai 39 ada 26. Itu cara membaca datanya ya. 40 sampai 49 ada 20. 50 sampai 59 ada 8. Bukan 20 dikurang 29 gitu ya. Jangan sampai dibacanya seperti itu. Ini dibacanya 20 sampai 29 usia. Oke. Bentar. Bisa agak repot dua zoom dan kiri kanan. Saya kemarin nyoba yang 300 peserta belum bisa di-approve dari ini. Salah. Oke, yang kedua, distribusi frekuensi dalam bentuk kategorikal, yaitu ya, kategori apa kategorinya berdasarkan golongan data, misalkan jenis alat. Sini alat-alat rumah sakit, misalkan ada alat suntik, cairan infus, perban, plester, termometer dengan jumlah yang terjual, misalkan di sini. Atau yang digunakan gitu ya. Alat suntik terpakai 250 unit. Oke, bagaimana cara menyusun distribusi frekuensi berdasarkan Stephen K. Campbell? Ini tahun 87 ya. Sampai hari ini seperti itu, tidak ada perubahan. Itu bedanya ilmu matematika sama teknologi ya. Kalau ilmu matematika cenderung stabil dari zaman dulu sampai hari ini. Ilmu kedokteran juga sebenarnya cukup stabil, kecuali di bidang teknologinya menyesuaikan dengan teknologi hari ini. Oke, ini kemarin sudah sempat saya jelaskan bagaimana cara membuat distribusi frekuensi. Ini saya ulangi lagi. Pertama adalah menghitung range-nya dan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Range itu atau bahasa Indonesianya jangkauan. Maksimum dikurangi minimum. Kemudian menentukan jumlah kelas. Jumlah kelas itu bagian yang mana ini? Ada 4 yang di sini. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Itu jumlah kelas. Kemudian menentukan panjang kelas. Setelah datanya ada berapa jumlah data, itu harus dimasukkan ke dalam satu interval tertentu nanti. Ini yang kemarin sudah saya jelaskan. Perlu saya ulangi atau tidak? Perlu, Bu. Nah, kita coba ulangi ya. Boleh, Bu. Tadi yang pertama menghitung range dulu. Range itu adalah maksimum dikurangi minimum. Kita cari dulu. Walaupun di keterangan selanjutnya ada ya ini. Ini saya agak goyang-goyang. Maksimum kurangi minimum. Ini data pendapatan. Hanya diambil 3 digit pertama. Sini minimumnya 85 ya. Kemudian maksimumnya
200. 220. Ada lagi yang lebih tinggi, ada ini 220. Ini datanya belum terurut. Masih data mentah. Ini disebut data mentah. Data yang diambil di lapangan itu namanya data mentah. Ya. Kalau dihitung nih totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 kali 10 ada 80 data. Berarti N-nya ada 80. Kemudian kalian hitung. Cari JK, cari PK. Ya. Tadi JK itu 1 tambah 3,3 log N. 3,3 log. Log itu ada di kalkulator. Hitung aja. Gitu ya. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Tadi dapat datanya 220 dikurangi 85, 135. Ibu sudah di halaman 10 ya, yang baru bergabung. Lihat di e-learning pertemuan 3, distribusi frekuensi. Ibu maju ke halaman 11 sekarang. 10 ke 11 ini. Lalu tadi mencari range, yang kedua mencari JK jumlah kelas. Di sini 7, dapat 7,280. 1 ditambah 3,3 log 80. Jadi kalau yang baru bergabung buka e-learning, cari di pertemuan ketiga. Saya nggak bisa share di Zoom yang kedua karena pakai HP ya, ininya agak berat jadinya internetnya. Kemudian dibulatkan ke atas di sini hasilnya 7,280 jadi 8 kelas ya. Kemudian tentukan panjang kelas PK. PK sama dengan R dibagi JK 135 dibagi 8, maka hasilnya 17. Ya, tiga data ini bagaimana cara nyusunnya? Sekarang kita bikin tabelnya. Karena tadi datanya belum ada bentuknya, masih dibaca secara acak gini ya. Ini artinya apa gitu ya. Dari informasi nomor 1, 2, 3 yang kita cari, maka kita buat JK-nya tadi 8. Jadi tabelnya buat 8. 8 baris. 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Ini menjadi interval. Interval itu artinya nilai dari kecil sampai besar dibagi dalam 8 bagian dengan jarak intervalnya itu selisihnya 17. Di sini paling kecil mulai dari 85, berarti 85 ditambah 17. 17 dari mana? Dari nomor 3, menentukan panjang PK. Ini ya, 17. Itu hasilnya 101. Kemudian eh, hitung data yang ada di antara 85 101 ada berapa banyak. Di sini diperoleh ada 7, ini namanya turus ya. Turus. Turus itu setiap 5 dicoret. Dapat 5 data dicoret. Jadi hitungannya itu 5. Ini 7 ya. Kita cek apakah betul ada 7 dengan datanya ada di antara 85 dan 101. Ini 101, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah ya, habis ya. Tidak ada lagi data yang di antara 85 sampai 101. Betul ada 7. Ya, kita buat 7. Lalu yang kedua sama setelah 101 mulai ke 102. 102 ditambah, oke, 85 tambah 17 bukan 101 Bu, 102. Ini kurang tepat sebenarnya. Tadi harusnya
Dan ini hitung aja jadi 85 ditambah 17 dikurangi 1. Ini hasilnya 101. Ya, kenapa dikurangi 1? Kalian hitung aja pakai tangan kalian. 85, 86, 87, 17 itu pasti berhentinya di 101. Terus yang kedua berarti 102 ditambah 17 dikurangi 1. Sama dengan. Ini yang bocor tolong ya. Terus yang kedua 102 ditambah 17 dikurangi 1. Ini hasilnya menjadi 118. Gitu. Ya. Silakan dicek apakah betul jumlah data yang ada di antara 102 dan 118. Ada 11. Kalau sudah ini diurut sampai selesai dengan maksimumnya di 220, maka kalau dicek jumlahnya akan totalnya sama 80. Gitu. Ya. Ada pertanyaan dari sini sampai sini? Silakan raise hand kalau mau pertanyaan. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Kemudian nama-nama bagian dalam distribusi frekuensi diingat ya, batas atas kelasnya di situ 101. Jadi kelas itu ini namanya satu kelas ya. Itu namanya satu kelas. Terdiri ada dua, ada batas atas sama batas bawah. Yang termasuk batas atas berarti yang 101, batas bawahnya 85. Ya kalau saya tanya batas atas di kelas ke-8 berapa? Kalau yang ini berarti batas atasnya 220, batas bawahnya 204. Gitu. Ya. Lalu ada frekuensi, tadi ya jumlah data masing-masing kelas. Kemudian ada yang namanya kelas boundary. Kelas boundary itu adalah pertengahan antara batas atas atau suatu kelas dengan batas bawah di atasnya. Jadi ini kelas boundary adalah ini 169 dengan 170. Itu nilai tengahnya adalah 169 ditambah 170 dibagi 2. Gitu. Itu namanya kelas boundary ya. Ini hasilnya berarti satu berapa? 164, 169,5 gitu ya. Ini 169,5. Itu kelas boundary. Lalu ada titik tengah, pertemuan tiap kelas atau rata-rata batas bawah dengan batas atas. Sekarang di sini 85 tambah 101. Jadi intervalnya kalau ini ya dibagi 2. Ini dibagi 2. Itu namanya titik tengah. Kelas yang 93. Lalu ada kelas interval. Jarak antara batas bawah dengan batas atas dalam satu kelas. Ini selisih dari kelas-kelasnya konsisten di 16. Oke. Kemudian ada juga bentuk distribusi frekuensinya itu kalau kelasnya terbuka. Jadi nilai maksimumnya misalkan datanya terlalu banyak atau data yang hmm, apa dia nggak apa karena datanya belum selesai data mentahnya gitu ya. Jadi ternyata setelah diperoleh data mentahnya itu yang nilai maksimumnya belum berhenti, masih terus berjalan. Jadi kalian bikin data, nyari data mentah, tapi juga bikin tabel frekuensinya gitu ya. Nah, data mentahnya sudah fix yang di atas 170 itu masih berjalan datanya. Maka ini dibuat open, tidak ada batas maksimumnya. Tapi yang sudah ada sebelumnya ini
eh, terbatas range-nya gitu. Ya, bisa juga seperti itu. Jadi sangat-sangat tergantung dari data mentahnya apa yang diperoleh gitu ya. Oke, ada yang namanya distribusi frekuensi relatif, yaitu di sini dihitung rata-rata dari setiap frekuensinya ya. Jadi di sini dapat 0,09 dari mana? Dari 7 dibagi 80. Atau secara umum rumusnya ini ya. Satu, 1/n dikali F gitu ya. 7/80. Kemudian distribusi kumulatif. Nah ini nanti tiap-tiap kelas dicari gitu ya. eh, dalam bentuk frekuensi relatif. Kalau dijumlahin dia jumlahnya harus satu. Kenapa satu? Karena ini tadi eh, apa? Melihat kondisi dari setiap kelas terhadap keseluruhan jumlah data ya. Kalau lebih dari satu berarti ada yang salah dalam perhitungan eh, menyusun tabel frekuensinya. Gitu ya. Lalu ada yang namanya kumulatif, distribusi kumulatif. Ini diperoleh dengan cara menambah kelas satu dengan kelas 2 atau yang atas dengan yang di bawahnya. Ini dari 18 diperoleh dari 7 ditambah 11. Ini. Jadi seterusnya 18 tambah 18 jadi 36. 36 tambah 19 jadi 55 dan seterusnya gitu ya. Kalau betul jumlahnya di sini akan 80. Nah, ini tujuannya apa? Buat bisa melihat ini kalau kumulatif negatif gitu ya, bisa seperti ini. Tapi ini jarang sih eh, membuat kumulatif negatif. Nah, tujuannya dibuat distribusi kumulatif ini sebenarnya pengen lihat data ke 50% itu ada di sebelah mana sih? Yang sekitar 50% dari 80. Kayak kita bisa lihat 50% dari 80 itu ada di 40 ya. Ternyata dia ada di sekitar sini. Data ke 40-nya ada di sini. Tuh, ya. Ini kalau dilihat kan di sini ya. Di sini 40-nya di sini. Di sini 36 belum 40. Berarti 37, 38, 39, 40 datanya ada di sini. Berarti ada di interval ini. Data ke 40. Gitu. Ya. Nah, kalau ditanya tepatnya berapa, itu yang kita harus mengurutkan data mentahnya dari awal sampai akhir. Dari minimum sampai maximum. Tapi kalau cukup ditanya range-nya ada di sekitar sini data ke 40. Ada di sekitar 136 sampai 152. Tuh, ya. Oke, next. Ini juga sama, yang plus. Ada. Oke, kemudian dari tabel frekuensi tadi bisa dirubah ke bentuk eh, grafik histogram. Ya, kalau di Excel itu sudah ada ya, tinggal di klik kanan, pilih chart gitu ya. Ada chart histogram. Nah, ini kalau kita buat manual ya. Cuman tergantung kalau di Excel dia kalau datanya nggak kita olah kayak tadi dibikin tabel frekuensinya biasanya dia akan eh, muncul datanya jadi satu-satu histogramnya gitu ya. Nggak sesuai kelompok kelasnya. Tapi kalau sudah dibuat tabel frekuensinya dia akan sama ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Tadi 7 ke 8. 1, 2, 3, 4, 7 sini 7 ya jadi. Oke, tadi mulai dari berapa? 85 sampai 101. Di sini range-nya kalau bikin histogram dia dikurangi setengah. Di sini 101,5 buat sebagai pembatas gitu ya.
Yang ini data 85 sampai 101. Kalau yang keenam tadi data yang berapa? Kita cek aja ini. Data 102 sampai 118. Yang ini data 118, 119 berarti ya, sampai 135. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 7. 136 sampai 152. Ini 152, 153 sampai 169. 16, 170 sampai 186. Terus 187 sampai 202. Itu. Tuh. 85, 12, 19, 36. Nah, ini sini betul. Kurang satu ya. Histogramnya ada 8. 204 sampai 200. Oke, ini zoomnya mau habis. Nanti kalau masih bisa join, kalian join ya. Saya coba ulang buka zoomnya kalau, tapi kayaknya butuh waktu buat join. Buat dibuka lagi zoomnya ya. Ini kurang satu ya, berarti ada 8. Berapa tadi? 204 sampai 220 ada sekitar 5. Berarti di sini. Dan sampai 8. Kurang satu nih ya. Data ke 8. 204, 203 sampai 220. Nah, tuh. Ya, itu histogram. Ini caranya ya. Ini tingginya dari mana, Bu? Ini 5. Tadi jumlah frekuensinya. Yang ini 7. Gitu ya. Dan seterusnya. Oke, ini juga sama. Bisa dipindahkan dalam bentuk frekuensi garis gitu ya. Ini biasanya kalau di Excel bisa 2 dimunculkan. Dia sebenarnya nyari titik tengah ini, titik tengah ini, titik tengah ini hubungkan dengan garis. Garis lurus. Sorry, ini ke atas. Ini juga seperti ini. Ke bawah. Ada. Bentar nih ya. Gerak. Gitu ya. Pokoknya ditarik garis dari titik tengah histogram. Pasti bentuknya sama seperti ini. Ini ada bentuk ogif terhadap ada 2 garisnya yang frekuensi kumulatif ya. Oke, di sini ada soal kalian kemarin saya coba apa soal yang ada di modul boleh dicoba, tidak harus dikumpulin ya. Yang wajib dikerjakan yang kuis. Nanti saya buka kuis kuis 3 sama 4-nya. Belum saya setting. Eh, kita coba buka nanti. Ada pertanyaan dulu. Jangan lupa di screenshot ya kalian ikut eh, kuliahnya. Iya, Bu. Baik, Bu. Bentar, saya coba buka grafik yang keempat. Kalau udah boleh dibuka yang e-learning keempat. Ada ukuran pemusatan data. Pertemuan keempat bicara tentang ukuran pemusatan data yang isi materinya adalah tentang bagaimana menghitung. Sebenarnya sudah sering ya kalian
dengar istilahnya ya. Menghitung rata-rata. Eh, ada saya share masuk. Siap masuk, Bu. Ada Masuk, Bu. ada rata-rata, ada modus, ada median. Kemudian perluasan dari median ada kuartil, desil, sama persentil. Min itu rata-rata ya. Jadi situasi dalam satu hari dengan data yang masuk itu bisa dibacanya apa. Paling kalau dosen biasanya paling sering hitung rata-rata ujian dari 100 dari 100 mahasiswa rata-rata berapa. Kalau misalkan 60 atau 70, oh berarti dalam 100 rata-ratanya kemampuannya segitu gitu ya. Kemudian ada yang namanya modus. Modus itu jumlah data yang paling sering muncul. Misalkan dari 100 mahasiswa, setelah dicek modusnya sekitar 60 orang, rata-ratanya ada di eh, 80 gitu ya. Berarti nilai yang sering muncul ada di 80. Median nilai tengah ya, kayak tadi saya nyari dari 80 data, data ke 40 ada di mana? Nah, itu namanya median. Itu nilai tengah. Lalu ada data kuartil. Kuartil itu berarti per 4. Datanya dari 100% saya bagi 4. Data ke 25, data ke 50, data ke 75, sama data ke 100. Desil berarti per 10. Datanya saya bagi 10 dari 100%. Jadi setiap 10 saya lihat 10, 20, 30, sampai 100. Ada juga data persen. Persen berarti dibagi per 100 gitu ya. Eh, di sini ada rata-rata ada 3, ada rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonik. Ini berdasarkan titik pusat ya. Kalau letak itu masuknya median kuartil tadi ya. Titik median ada di tengah berarti ya. Kalau kuartil ada di, jadi kalau saya bikin ilustrasi garis, ini data dari 1 sampai 100 saya urut. Nilai tengah itu berarti di sini median. Kuartil dibagi 4, ini dibagi 4. Berarti data ke seperempat ada di sini. Gitu ya. Atau data ke 25 kalau dari 100. Ini data ke 50 berarti kan. Ya, yang ini data ke 75. Atau data ke 34. Yang ini data ke 100. Gitu. Oke. Hmm. Cara menghitung, bentar. Cara menghitung rata-rata itu yang pertama adalah dengan cara menjumlahkan semua data dibagi dengan jumlah data. Jadi kalau kayak saya pakai data yang tadi di pertemuan 3, berarti data dari nomor 8 paling kecil itu 82 ya, sampai 220 itu saya jumlahin 80 data, lalu saya bagi dengan 80. Itu akan menghasilkan rata-rata. Ya. Atau misalkan saya pakai ilustrasi, saya punya nilai ujian gitu ya, misalkan 70, 60, 80, 50, 90. Ini saya jumlahin nih rata-ratanya sama dengan 70 tambah 60 tambah 80 tambah 50 tambah 90. Dibagi berapa nih? Datanya ada 5. Ya kalau dijumlah ini berapa? 130 tambah 8, 210. 210 tambah 90, 300 tambah 50, 350 bagi 5. Oh, ternyata rata-rata ujiannya 70. Gitu.
Ya, itu namanya rata-rata. Kalau di Excel ini perintahnya dalam satu kolom kalian masukin gitu ya datanya, simpan di satu kolom yang sama. Kemudian di bawahnya ketik sama dengan average gitu. Itu artinya rata-rata. Drag dari kolom awal sampai akhir. Misalkan dari A1 sampai A5. Misalkan kalau datanya ada 5. Itu akan menghitung rata-rata. Average. Itu di Excel. Oke, next. Ini di slide selanjutnya ada contohnya juga bisa dibaca ya. Oke, kemudian juga bagaimana cara menghitung eh, rata-rata kalau bentuknya tabel frekuensi ya. Ini tadi nilai 70 ternyata ada 5 orang. Nilai 69 ada 6 orang. Nilai 45 ada 3 orang. Nilai 80 ada satu. Nilai 56 ada satu. Ini data berat badan datanya ya. Itu 70 dikali